Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saman dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah semester 2 kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir yang diberikan oleh Bapak Nur Podi Rahman, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir. Juga saya tafsir tentang manusia. Apakah dan siapakah manusia? Perlu kita ketahui, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Oleh karenanya, manusia dijadikan khalifah Tuhan di bumi, karena manusia mempunyai kecenderungan dengan Tuhan. Berbicara tentang eksistensi manusia beserta nafsil insania, berarti kita mengangkat suatu objek studi yang tidak pernah bisa tuntas dipersoalkan. Manusia sebagai objek ilmu pengetahuan akan dibicarakan dalam berbagai aspek dan seginya. Seorang biolog akan melihat manusia dari aspek biologi. Sosiolog melihat manusia dari segi sosiologi. Psikolog melihat manusia dari segi aspek kejiwaannya. Dan begitu seharusnya ahli-ahli yang lain melihat manusia menurut disiplin ilmu masing-masing. Dorongan-dorongan kejiwaan merupakan unsur yang memberi warna pada manusianya. Dia akan menjadi manusia dengan kategori baik atau sebaliknya, sesuai dengan arah yang disukainya. Selanjutnya masuk ke ayat-ayat tentang manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengan kata qad, ayat ini menyatakan bahwa, dan kami yakin Allah bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan, dan kami beri juga mereka kebebasan memilah dan memilih. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan dengan aneka alat transportasi yang kami ciptakan dan tundukkan bagi mereka, atau yang kami ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang semuanya kami ciptakan untuk mereka. Dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka. Dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kata karramna terambil dari kata yang terdiri dari huruf-huruf kaf, ra, mim, dan nun, yang mengandung makna kemuliaan,
serta keistimewaan sesuai objeknya. Karamna adalah anugerah berupa keistimewaan yang sifatnya internal. Dalam konteks ayat ini, manusia dianugerahi Allah keistimewaan yang tidak dianugerahkannya kepada selain, dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati dalam kedudukannya sebagai manusia. Walaqad karramna, dan sesungguhnya telah kami muliakan, kami utamakan Bani Adam, anak-anak Adam, dengan pengetahuan akal bentuk yang paling baik. Setelah wafatnya, jenazahnya dianggap suci dan lain sebagainya. Wa hamalnahum fil barri, dan kami angkut mereka di daratan dengan menaiki kendaraan, wal bahr, dan di lautan dengan menaiki perahu-perahu. Wa razaqnahum minat thayyibati ala katsirin mimma khalaqna, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan, seperti hewan-hewan ternak dan hewan-hewan liar. Wabadila, dengan kelebihan yang sempurna. Lafaz man di sini bermakna ma, atau makna yang dimaksudnya menurut bab yang berlaku padanya. Maknanya menyangkut juga para malaikat, sedangkan makna yang dimaksud adalah keutamaan jenisnya. Hal ini pengertiannya tidak memastikan bagi adanya keutamaan untuk semua individu atas para malaikat. Para malaikat lebih utama daripada manusia selain para nabi. Manusia yang disebut dengan kalimat al-insan itu memberikan arti bahwa manusia patut ditingkatkan martabatnya sampai pada tingkatan untuk memiliki keahliannya untuk menduduki jabatan khalifah, yaitu penguasa atau pengatur di atas bumi ini, dan kemungkinannya untuk dibebani kewajiban-kewajiban dan kepercayaan atau amanat. Sebab hanya manusialah yang secara khusus dilengkapi dengan akal pikiran, kecakapan, dan kecerdasan serta hal-hal yang berkaitan dengan itu semua. Ayat ini merupakan anjuran agar manusia bersyukur dan jangan menyekutukan Tuhannya dengan seseorang pun. Karena Allah telah mendudukkan baginya apa yang ada di darat dan di laut, bahkan memeliharanya dengan memperhatiannya yang baik, serta diberinya petunjuk kepada pembuatan bahtera hingga tempat berlayar di laut, dan memberikan rezeki dengan yang baik-baik, serta melebihkannya atas sebagai besar makhluknya. Dari ayat tersebut yang lalu menggambarkan anugerahnya ketika berada di laut dan di darat, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka. Ayat ini menjelaskan sebab anugerah itu, yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik ia taat beragam ataupun tidak. Surah-surah lain tentang manusia. Yang pertama, Quran Surah Syad ayat 71-72, yang artinya, ingatkanlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu bersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surah Syad ayat 71-72. Selanjutnya, Quran Surah At-Tin ayat 4-5. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Quran Surah At-Tin ayat 4-5. Yang terakhir, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Baik, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam arti kita sebagai manusia harus bisa menjaga, melindungi, dan melestarikan bumi. Bukan untuk merusak ataupun menghancurkan apa yang Allah ciptakan di dalam berpikir di dalam bumi ini. Karena kesempurnaan manusia dalam berpikir dengan akal, nilai manusia melaksanakan fungsinya dengan sebaik mungkin. Atas dasar itu, penciptaan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, dalam arti yang sebaik-baiknya dalam fungsi sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.